14 tahun. 14 tahun baru tahun 2021 kemarin istri saya kemudian mengucapkan selamat ya menjadi sutradara terbaik, dan itu baru dia post di status WA-nya gitu. Perjuangannya itu 14 tahun loh. Perjuangannya 14 tahun. Jadi ngempet kadang memang kita latihan itu wah teater meneh gitu. Nah, 2012 itu awal pertama kali saya sama teman-teman teater Batang, yang notabene teman-teman teater Batang ini adalah ya teman-teman teater kampus juga yang balik ke kandang, istilahnya balik kampung dari kampus, dari luar kota, ada yang di Pekalongan, Semarang seperti itu. Kemudian kami 2012 menggagas workshop teater pelajar pada saat itu. Nah, kemudian di 2014 saya diminta untuk masuk di kepengurusan Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Batang, masuk untuk mengisi komite teater Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Batang. Saat itu di 2015 Dewan Kesenian punya gawe Batang Art Festival, yang mana tiap komite itu punya kegiatan masing-masing. Seni sastra punya kegiatan apa, rupa apa, terus kemudian musik juga punya apa, yang tradisi punya apa. Lah kebetulan kami yang di komite teater itu mengadakan parade teater Kabupaten Batang. Seiring berjalannya waktu, akhirnya di tahun 2016 kami dipercaya lagi untuk bikin event yang sama. Alhamdulillahnya alhamdulillahnya justru malah secara pengisi bertambah. Lah karena ini pelajar, akhirnya ya mau tidak mau semua lembaga pendidikan menengah ke atas, terutama ya kita saat itu masih SMA sama SMK dan juga MA gitu. SMA kebetulan memang yang banyak ikut itu. Pertama kali Festival Drama Pelajar yang 2017 itu ada 16 peserta. 16 peserta kita adakan di Pendopo Kabupaten Batang selama 3 hari gitu. Kemudian 2020-2021 karena pandemi kita off, nggak ada Festival Drama Pelajar. Kemudian kemarin 2022 kami adakan lagi, akan tapi karena beberapa tempat yang kurang representatif, dan kemudian akhirnya terjalinlah kerjasama dengan salah satu hotel di Batang, yakni Hotel Dewi Ratih Kabupaten Batang. Jadi untuk kemarin terjadinya kegiatan teater itu di awal dari GM kami yang hobinya itu suka seni teater, ketemu sama Mas Lukman, akhirnya terjadi di sini. Kita mendukung support banget untuk kegiatan itu selama 4 hari dari tanggal 3, 4, 5, 6 di Ballroom Dewi Ratih. Kita itu menyediakan tempat dan juga kita juga nyari sponsor untuk mendukung kegiatan tersebut. Kalau untuk kapasitas ballroom ini sebenarnya 1.000, kurang lebihnya 1.000 orang. Dan juga untuk kemarin kita kerjasama sama Mas Lukman, sama teater kemarin, itu kita sistemnya jadi 30 sama 70, 30-70 seperti itu dari hasil tiket yang masuk. Gitu. Untuk tiketingnya sendiri itu sistemnya jadi per sekolah itu ganti tiketing gitu. Jadi setelah satu dari sekolah itu selesai, nanti berikutnya itu baru lagi penontonnya, seperti itu.
Jadi untuk dalam sehari itu kurang lebih ada 3 kali pertunjukan teater dari berbeda sekolah. Dan kami alhamdulillah dari itu efeknya juga bagus ke kita. Dan kita mendukung sepenuhnya, dari owner pun gitu juga sama mendukung banget. Berbicara tentang komunitas teater yang ada di Batang, memang saat ini yang paling mendominasi adalah komunitas teater pelajar gitu. Yang paling mendominasi karena ya mungkin karena dari event itu tadi gitu. Adapun teater-teater umum yang kami tahu dan yang memang mungkin saya secara pribadi juga istilahnya ikut membidani gitu, itu adalah teater Jaten Batang. Karena teater Jaten Batang itu ada karena parade teater yang pernah kami adakan gitu. Banyak lalu-lalang kendaraan, kendaraannya setan jalanan. Untuk teater Jaten sendiri, sejarah berdirinya mulai tanggal 16 September 2015, berangkat dari spirit teman-teman alumni teater kampus yang pulang ke Kabupaten Batang, membangun iklim teater di Kabupaten Batang dengan mendirikan kelompok yang kami beri nama Teater Jaten. Jaten sendiri memiliki makna yang filosofis, diambil dari kata jati atau pohon jati yang memiliki filosofi tumbuhan atau pohon yang kuat, memiliki akar yang kuat, meskipun dalam segala macam cuaca, tetapi tetap tumbuh menjadi pohon yang kuat. Ya ini semua memang rintisannya memang lumayan panjang karena itu tadinya saya sendiri juga mau masuk, saya yang asli orang Batang kemudian berkesenian di luar kota saat itu di Pekalongan, mau masuk ke Batang itu saat itu juga ragu gitu, ragunya itu kayak seneng apa ora yo karo teateran gitu, seneng ora yo. Ternyata ya meskipun dengan idealis yang masih kita bawa dari kampus itu ya tetap ternyata teman-teman yang ada di Dewan Kesenian, kemudian teman-teman komunitas seni yang lain pun bisa menerima, bahkan justru welcome dengan teater di Batang. Di Batang itu dulu punya kesenian Babalu, cuma tidak ada peninggalan berbentuk buku, entah buku, entah tulisan. Tetapi di tahun 40-an, 43-an bahwa waktu itu ada yang namanya kesenian Babalu. Jadi kesenian Babalu itu digunakan oleh pejuang Batang kumpul-kumpul untuk menyerang Belanda. Tetapi kalau tidak ada media, mereka hanya kumpul-kumpul saja langsung dicurigai begitu. Maka muncullah yang namanya kesenian Babalu. Jadi kesenian Babalu itu nek Jawa Timur itu namanya ya seperti ludruk itulah. Nek Jawa Barat Jakarta itu seperti lenong. Nah, saya diamanati untuk menggali itu, kemudian sudah terkumpul, terus saya dipasrai untuk penggarapan pementasannya. Jadi saya waktu itu mendengarkan orang-orang yang pernah melihat kesenian Babalu, bahwa kesenian Babalu itu ketika muncul mereka pemainnya memperkenalkan diri, kemudian andalan musiknya direbab. Terus lagunya itu lagu seperti ini, seperti sholawatan tapi sholawatan model pantura, jadi tidak sholawatan ansih gitu. Nah, saya ke bagian pementasan. Zaman dulu itu ada lakon yang sangat terkenal, namanya Pagar Kawat Berduri. Jadi dulu itu lakon yang diandalkan kalau pentas keliling itu Pagar Kawat Berduri. Nah, itu cerita dari A sampai Z. Terus setelah itu saya rekam, terus saya tulis naskah itu. Itu saya nulis naskah Babalu pertama yang judulnya itu Pagar Kawat Berduri.
Kita beberapa kali sudah melakukan produksi naskah. Dari awal kita berdiri, kita sempat menggarap naskah Leng karya Bambang Widaya SP. Kemudian kita pernah menggarap naskah Ayahku Pulang. Kemudian kita pernah menggarap naskah Pasar Kobar karya Eko Tunas yang kami sadur menjadi naskah Jawil. Kemudian kita pernah collab dengan pelaku-pelaku teater di Kabupaten Batang menggarap naskah Keplantrang. Itu merupakan naskah garapan sendiri yang mengangkat dari cerita cerpen. Kemudian yang terakhir kita proses produksi naskah Cah karya Nur Ayak Rozak yang kita kemarin pentas keliling di berbagai kota di wilayah Jawa Tengah. Teater Jaten karena melihat spirit iklim Kabupaten Batang itu belum begitu banyak. Kita konsep produksi pementasan yang kita ambil masih menganut realis, sehingga itu yang memudahkan untuk kita penyampaian ke dalam penonton. Penonton lebih mudah menangkap dari cerita yang kita pentaskan. Dari awal sampai sekarang kita pentas produksi selalu realis. Tetapi untuk proses yang kemarin Cah itu kita coba kemas realis, post realis atau lebih ke realis, tetapi kita simbolkan menggunakan gerak-gerak tubuh. Festival Drama 2022 itu awal eventnya sebenarnya sayembara penulisan. Setelah sayembara penulisan 10 terbaiknya itu kita pilih, kemudian nanti ada workshopnya. Dan yang kemarin terjadi itu hanya workshopnya dan festivalnya. Sayembaranya ini belum maksimal gitu. Karena itu tadi mungkin apakah ada keterbatasan SDM di Batang ini terkait dengan penulisan gitu. Lah insya Allah rencananya Forum Teater Batang itu nanti ke depan mungkin bisa jadi di awal tahun kita akan menggagas itu workshop penulisan naskah drama. Kita nggak munafik bahwa seni itu harus didukung dari stakeholder yang menaungi. Akhirnya kita mulai membangun administrasi, terutama kita mendaftarkan badan hukum ke Kemenkumham. Alhamdulillah 2021 kita resmi menjadi kelompok yang sudah memiliki badan hukum. Kemudian hasil positif dari kita berbadan hukum, selain kita diakui, kita juga gampang dalam mengakses kaitannya dengan program-program pemerintah maupun hibah-hibah pemerintah. Memang betul terkadang kita berkesenian itu juga idealis dengan keseniannya sendiri. Tetapi kita Jaten tetap menyeimbangkan. Kita dalam berkesenian, berkarya kita idealis. Tetapi dalam hal kaitannya dengan hubungan ke pemerintahan, kita nggak idealis. Kita fleksibel. Kalau pemerintah itu memang tujuannya baik untuk membangun, bareng-bareng membangun seni teater di Kabupaten Batang, kita juga nggak menutup kemungkinan kita tetap berkomunikasi. Untuk seniman antar kesenian ya lumayan harmonis lah ya, lumayan harmonis, tidak ada sesuatu hal yang mungkin menjadi gesekan yang berarti. Kalaupun ada, itu sifatnya nggak begitu mempengaruhi akan produktivitas kekaryaan gitu. Ya kemarin terbukti waktu kami Festival Drama Belajar, kami juga mengajak dari teman-teman musik,
mengajak dari teman-teman sastra untuk bergabung untuk mensukseskan secara kepanitiaan pun mereka mau. Kalaupun untuk pementasan yang memang di gedung secara tertutup gitu, kemudian masuk harus pakai tiket, itu memang kalau di Batang sudah mulai punya pasar. Yang memerlukan hanyut bakaran tanpa nakodanya. Setelah teater Jaten berdiri dan ada bentuk karya yang kami pentaskan, alhamdulillah banyak respon positif dari masyarakat, terutama para penonton, penikmat, pengamat seni teater mulai geliat lagi untuk menonton sebuah pertunjukan. Apalagi Kabupaten Batang belum begitu banyak kelompok teater yang sering pentas, karena memang belum ada kayaknya ruang untuk pementasan teater di Kabupaten Batang. Ya memang yang saat ini masih belum tergarap itu adalah kita memberikan sajian mungkin bukan, jadi pementasan drama yang memang benar-benar sangat bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum. Dalam kata lain, kita pentas di memang tempat terbuka, memang khusus untuk sajian masyarakat secara umum, itu memang belum pernah tergagas ataupun terrealisasi. Di Teater Jaten alhamdulillah dari awal berdiri sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah menjadi suatu kendala dalam hal pendanaan, karena alhamdulillah dari keanggotaan sendiri berprinsip sebelum kita melakukan hobi yang akhirnya kita jadikan kelompok ini, kita harus mapan dulu secara ekonomi sehingga kita tidak tergantung dengan sumber dana yang lain. Alhamdulillah dari proses-proses produksi itu kita selalu mandiri. Adapun bentuk support atau donatur itu sifatnya sumber dana yang tambahan. Tentu kendala setiap kelompok yang paling utama adalah membangun chemistry kekeluargaan, keanggotaan. Dari awal kita berdiri sampai sekarang keanggotaan masih tetap ada, tetapi kesibukan masing-masing yang ini menjadi sedikit kendala di dalam Teater Jaten. Dari 8 anggota yang pertama mendirikan, hanya sisa 2 yang masih aktif mengurusi maupun pentas-pentas produksi. Cinta kepadamu tetap mengalir. Ini sih keberpihakan pemerintah sebetulnya, keberpihakan pemerintah, dan faktanya sampai dengan hari ini Batang belum punya yang namanya gedung kesenian. Padahal grup-grup kesenian itu banyak sekali. Pemerintah Batang ya mestinya kan melihat potensi besar itu. Nah, potensi besar itu bisa tambah besar bahkan hilang sama sekali. Tinggal di mana keberpihakannya. Lagi-lagi pemerintah harus berpihak. Tidak bisa kita para penggiat seni berjalan sendirian. Atmosfer kesenian itu harus diciptakan sama-sama. Iya, para pelaku seni, kemudian masyarakat, dan pemerintah yang punya policy. Dulu yang pertama di sini. Dari Ketua Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Batang juga akhirnya meminta kami sebagai komite teater itu untuk menyajikan list teman-teman yang bergerak di bidang teater, entah itu teman-teman yang di wilayah Batang Selatan atau Batang Timur atau Batang Barat atau Batang Utara. Itu pihak Dewan Kesenian meminta itu. Harapannya adalah list nama pegiat teater ini nanti akan di SK-kan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan juga akan diminta sama Dewan Kesenian bahwa jadi Dewan Kesenian nantinya akan meminta kepada Dinas Pendidikan untuk mewajibkan
sekolah itu harus ada ekstra teater. Dibumbui lampiran, yang mana lampiran ini adalah lampiran nama-nama pelatih yang mereka bisa pilih, bahasanya seperti itu. Oh ya, kalau harapan pasti kita ada. Yang paling mendasar harapan kami, Teater Jaten nggak lagi menjadi komunitas yang hanya pentas-pentas saja, tetapi harapannya menjadi bagian dari jembatan dari komunitas-komunitas lain, terutama komunitas teater pelajar di Kabupaten Batang. Karena Kabupaten Batang salah satu kabupaten yang memiliki komunitas teater pelajar yang banyak juga. Hampir kalau inventaris kami, hampir 20 sekolah itu ada ekstra teater. Sehingga kami pengen Teater Jaten itu menjadi jembatan untuk teman-teman teater pelajar juga mau membangun iklim teater di Kabupaten Batang. Sehingga tidak hanya teater-teater umum saja yang bergerak di teater Kabupaten Batang. Bahwa tujuan berteater seperti ini, outputnya seperti ini, panggung itu hanya media dakwah, sehingga akhirnya orang tua tersebut memahami kegiatan teater itu positif. Nah itu yang akhirnya membangun kita untuk tetap mengajak selalu berteater. Kalau berteater itu sebetulnya kan membuka wawasan. Teater itu menurut saya merupakan kawah candra di muko. Jadi di sana kita ditempa, di sana kita diolah. Kalau memang kita bisa betul-betul menikmatinya. Cuma kan kadang untuk anak muda itu teater kadang gerudak-geruduknya atau itu ya. Itunya tidak dapat akhirnya. Tapi kalau kita bisa mengambil ruh teater itu ya, itu tadi kita bisa membuka cakrawala kita. Berteater itu ataupun ketika kita proses teater itu ya ibaratnya kayak orang puasa gitu. Kayak wong poso. Wong poso itu ya tetap dilakoni posone. Ning kegiatan ataupun kewajiban kita untuk kerja tetap terlaksana. Jadi pada prinsipnya ketika kita suka berteater, jangan sedikit pun kita merasa bahwa teater itu mengganggu.